Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kurbi wa sawabi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Qala mu'allif al-imam al-kutub Abdul Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i al-Misri al-ma'ruf bil Imam Asy-Sya'rani rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Tanbihul Mughtarin. Sudah halaman 23. Minggu lalu kita membahas tentang akhlak salafuna soleh, yaitu di antara akhlak salafuna soleh adalah bertawakal kepada Allah. Sering-sering bertawakal kepada Allah setelah kita melakukan segala sesuatunya. Kita serahkan seluruhnya, sepenuhnya, kehidupan kita, pekerjaan kita, amal kita, kita serahkan, kita tawakalkan kepada Allah. Sebagaimana cerita dalam riwayat, waqad kana waladi Abdurrahman. Kata Imam Sya'rani, adalah anakku. Jadi Imam Sya'rani punya anak namanya Abdurrahman. Laisat lahu da'iyatun ila talabil ilmi. Si Abdurrahman nih anak saya enggak ada yang ngedorong, enggak ada motornya, enggak ada motivatornya untuk menuntut ilmu. Ya kata Imam Sya'rani, anak saya enggak ada yang dorong. Kenapa? Wa kuntu fi hasrin azimin min jihati. Karena saat itu aku masih dalam keadaan bencana yang sangat besar. Ya, dari persoalannya, lagi banyak ujian Imam Sya'rani, jadi belum bisa memotivasi anaknya. Fa'alhamani al-haqqu subhanahu wa ta'ala an ufawwidu amrahu ilaihi. Tetapi al-haq, sang maha hak, yaitu Allah, mengilhamkan diriku, hendaknya aku menyerahkan segala urusanku kepadanya. Fa'altu, maka aku lakukan hal tersebut. Fa'asbaha min tilkal laila, maka terjadilah pada malam itu, yutoli' fil ilmi binafsihi min gairi amri lahu bizalik. Maka anakku tiba-tiba belajar ilmu sendirian tanpa aku perintah lagi. Biasanya kan kita sama anak kita gimana tuh? Ngomel mulu ya, belajar tong lu biar pinter. Nah Imam Sya'rani sama, karena beliau lagi sibuk, karena beliau seorang ulama besar di zamannya, nggak ada yang motivasi di rumahnya selain emaknya, tapi dianya jarang bertemu dengan anaknya di rumah karena saking sibuknya dengan perjuangannya, pekerjaannya kita sebagai orang tua misalkan. Maka dia menyerahkan anaknya, mentawakalkan anaknya kepada Allah, mencerahkannya. Ya Allah, saya serahkan anak saya, ya semoga engkau tuntun ke jalan yang lebih baik. Serahin aja ke Allah anak kita. Yang penting kita tunjukin arahnya kemana nih yang bagus nih, untuk kemaslahatan, kebaikan anak. Mau ke sini apa ke sono, itu terserah orang tuanya. Sisanya tawakal, sisanya bertawakal. Maka tiba-tiba Abdurrahman
setelah Imam Sya'rani berdoa dan menyerahkan dirinya kepada Allah terhadap anaknya dan keluarganya, tiba-tiba anaknya rajin. Wow, luar biasa kan? Udah nggak perlu diperintah lagi anak tuh. Insya Allah. Makanya doa aja, tawakal aja kepada Allah. Serahkan anak kita kepada Allah. Insya Allah nggak pakai diperintah lagi, nggak pakai disuruh lagi. Anak pasti belajar, anak pasti mandiri. Insya Allah. Ya, kita harus percaya sama Allah, jangan nggak percaya. Serahkan urusan kepada Allah. Wa hasaltu lahu halawatal ilmi. Kemudian aku mendapatkan darinya, dari anakku itu Abdurrahman, halawatal ilm, lezatnya ilmu, manisnya ilmu dari Abdurrahman. Mintil kalailah, pada malam itu. Wasara fahmuhu yarjih ala fahmin min sabakihi bil istigoli bisinin. Maka jadilah pemahamannya lebih kuat dari pemahaman sebelumnya karena sibuknya dia belajar setiap tahunnya. Ya. Jadi Imam Sya'rani udah bisa ngebedain anaknya sendiri. Waktu pemahamannya masih standar sama yang udah pahamnya lebih mendalam. Ya, udah bisa bedain. Sebab apa? Sebab menyerahkan diri anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Urusan dunia nih, anak kita nggak bisa nyari harta. Harusnya tawakalin tuh anak kita. Ya Allah saya serahin. Doa aja sama Allah, doa. Ya serahkan. Insya Allah pada hari itu ketika kita sudah berkomitmen, kita sudah menyatakan perjanjian ya kepada Sang Kholik. Kan kita kadang harus melakukan perjanjian kepada Tuhan, itu harus. Ya, ya Allah saya serahkan nih anak saya. Mau diapain kek ya? Jangan begitu ya bahasanya, yang benar bahasanya gitu. Berikan kebahagiaan ya. Berikan hidayah biar dia rajin ilmu untuk kebaikan agama, untuk kebaikan halayak, umat, manusia. Jadiin dia orang kaya supaya punya banyak karyawan. Itu serahin aja, serahin sama Allah gitu. Kan orang makin kaya biasanya karena dia mikirin orang lain. Orang makin kaya tuh biasanya karena dia mikirin orang lain. Orang kalau mikirin orang lain cepet kaya. Bener. Kasih makan, kasih duit, begini. Karena dia mau berusaha, saya pengen bikin dia hidupnya enak nih. Dia berusaha, gimana caranya buka usaha kecil-kecilan dulu. Diajak, 1, 2, 3, lama-lama berkembang. Begitulah kisah-kisah para pengusaha yang sukses. Sebabnya apa? Karena dia mikirin orang lain. Mikirin kemajuan Indonesia. Ya. Karena Indonesia kita ketahui lulusannya banyak, lowongannya dikit. Betul gak? Tiap tahun tuh begitu. Lulusannya jutaan. Tapi gak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang ada. Oleh karenanya banyaknya para pengangguran. Nah makanya kita serahin tuh sama Allah. Serahin. Ini PR buat pemerintah kita ya. PR-nya besar banget memang. Makanya sibuk banget lah, capek jadi pemimpin. Mendingan nggak usah jadi pemimpin lah. Udah pusing, banyak dosanya juga kalau salah ya. Tapi kalau benar pahalanya luar biasa ya. Pemimpin itu benar. Pemimpin itu kalau soleh dan benar, itu dia surganya indah sekali. Ya. Pahalanya banyak banget. Kita kembali lagi. Fa'arohani Allahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala arohani. Apa roha dari kata roha? Menyenangin aku, kata Imam Sya'rani, memberikan kabar baik. Bitafwidi ilaihi minat ta'ab alladzi kuntu fi. Sebab apa? Sebab tafwid, yaitu menyerahkan anakku, bertawakal kepadanya dari usaha letih capeknya dia belajar. Ya. Yang mana dulu aku juga pernah melakukan itu dulu. Lelah letihnya belajar, bekerja ya untuk mencapai harapan dan cita-cita. Ya.
Kemudian setelah ditawakalkan maka dapatlah halawatal ilm, manisnya ilmu tersebut. Ilmunya berguna sehingga menciptakan lapangan kerja atau sehingga dia punya banyak murid. Tuh, kan begitu kalau ilmu udah manis, betul gak? Iya, bisa punya banyak murid, punya usaha sendiri karena ilmunya udah Allah kasih kemanfaatan, itu dia ya. Misalkan ente bisa otomotif, ya kan? Kalau udah manis ilmunya, insya Allah Allah kasih mudah. Ya, dari bengkel sendiri dia punya, kemudian Allah bengkakin lagi tuh bengkel, insya Allah. Begitu itu ilmu kalau udah manis begitu. Ya. Punya showroom sendiri, wah luar biasa itu. Benar-benar dari nol, ya. Apalagi pakai sholawat al-busra nih, jangan main-main sholawat al-busra. Ya, manfaatnya udah sering kita rasain, udah sering kita nikmatin. Ya. Berkah, hidup tuh berkah. Ya, alhamdulillah. Aneh guru honor, tapi wallahu alam itu rezeki dari mana aja ada. Guru honor tuh gaji nggak seberapa, masih gedean gaji ini siapa Bang Aman daripada aneh, bener. Cuman subhanallah alhamdulillah ya, emang udah qadar Allah ya. Allah punya kuasa, ada aja gitu jalan meskipun sulit ya gitu. Ya, tapi alhamdulillah nikmatin aja. Jadi hidup nih jalanin aja ya, santai aja, serahkan segala urusan kepada Allah, kita percayakan semua kepada Allah. Fallahu ta'ala yaj'aluhu minal ulama'il amilin bima alimu. Amin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan si Abdurrahman golongan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, kata beliau, amin. Ya, mudah-mudahan kita juga semua nih, kita niatin, kita serahkan. Kalau orang tua kita nggak bisa menyerahkan kita, maka kita sendiri yang melakukan baiat, yang melakukan perjanjian kepada Tuhan kita. Ya Allah, saya serahkan diri saya nih, ya tolong. Harus ngomong, ente ngobrol sama Allah, masa diam aja? Ente punya masalah masa diam aja? Dipendem aja di dalam dada, nggak enak dong, betul nggak? Kalau punya keluh kesah tuh ungkapin, jangan diem disimpan aja, Allah nggak seneng. Ente kesusahan atau kesulitan, punya problem tapi nggak pernah cerita sama Allah, ya Allah gimana mau jawab? Nggak pernah curhat, Allah gimana mau jawab? Kan begitu, betul nggak? Iya. Ya. Harus ada percakapan, ada basa-basinya. Harus ada basa-basinya sama Allah juga. Kayak ente mau minjem duit nih sama orang, ya kan? Harus ada basa-basinya nggak? Nggak langsung to the point aja. Aneh minjem duit dong, kan nggak enak. Harus ada basa-basi. Aneh begini nih cerita, aneh begini, baru ujung-ujungnya minjem. Kan begitu. Jadi ada basa-basinya. Begitu juga maslahat hidup kita. Kita kudu ada basa-basi sama Allah. Kita kudu ceritain aja. Allah dengar. Ntar insya Allah jawab beserta dengan ikhtiar dan usaha kita. Ya. Waqad sami'tu Syekhona Sayyidi Ali Al-Khawas. Aku telah mendengar guruku yaitu Imam Ali Al-Khawas. Rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Yaqul, dia berkata, masamma anfa'u li auladil ulama wassolihin minad du'a lahum bizahiril ghaib ma'a tafwidi amrihim ilallahi ta'ala. Kata Sayyidina Ali Al-Khawas, tidak ada sesuatu yang paling manfaat untuk anak-anak para ulama dan anak orang-orang soleh kecuali doa. Kecuali doa, kata Imam Ali Al-Khawas. Enggak ada yang paling manfaat untuk anak itu, baik anak ulama, anak orang soleh, atau kita orang awam, minat doa, kecuali doa. Ya, kata Habib Soleh Tanggul, almarhum almaghfurlah itu, beliau bilang, doanya orang tua itu lebih cepat menyambarnya daripada petir. Tuh, doa orang tua itu lebih cepat menyambar, lebih cepat kabul. Makanya ngapain doa
datang ke ulama, sama bapak emak ente langsung minta doa. Langsung cepet itu. Nggak usah perlu datang-datang ke wali, nggak perlu. Nggak perlu datang ke kiai, ke habib, ke ulama yang lain. Ke orang tua langsung minta redo. Kalau udah nggak ada bagaimana? Datengin kuburannya. Ya. Doain, minta sama Allah gitu. Bukan doa sama kuburan, bukan. Bilang sama emak doain ke Allah. Kan dia udah jumpa duluan tuh. Doain, sampein. Saya mau begini, begini dan begini. Begitu, minta doa aja. Titipin anak nih, cucu, biar pada bener. Biar pada soleh. Begitu, penting itu. Titipin doa. Bizohiril ghaib, manakala mereka zohirnya itu dalam keadaan kosong. Apalagi dalam keadaan kosong nih anak nih. Apa tuh? Zohirnya goib, apa bahasanya? Kondisinya benar-benar goib. Merasa nggak ada, merasa hampa. Nah, itu harus didoain tuh orang begitu. Ya. Kan kadang-kadang kita dapati orang dirinya hampa. Kosong. Nah, itu ngeri juga tuh. Jangan kosong banget ntar kesurupan. Ya. Ya. Tapi setelah doa, kata Imam Ali Al-Khawas, ma'atafwi di amrihim ilallahi ta'ala. Tapi syaratnya serahkan semua urusannya dia kepada Allah. Tawakalin dah. Wakilin ditawakalin anaknya tuh. Kadang kan anak kita kurang paham caranya. Nah, kita yang paham dah tuh selaku orang tua. Serahin anak bagaimana kepada Allah Ta'ala. Begitulah nasihat daripada Imam Ali Al-Khawas. Wadzalika, dan hal itu li'anna ahadahum, karena salah seorang dari mereka, dari anak-anak para ulama itu, yatarabba fid dalali ala walidihi ma'a musa'adati ummihi in kanat. Karena salah seorang dari mereka itu dididik dari bimbingan orang tuanya beserta bantuan emaknya kalau masih ada. Ya, apalagi anak ulama, langsung dia sendiri yang turun tangan, betul gak? Gampang. Lah kita yang benar-benar awam, yang belum paham agama, gimana cara ngedidik anaknya? Tuh, makanya serahin ke madrasah, ke pesantren, habis itu tawakal. Doa dan tawakal. Gitu caranya. Serahin aja. Percayain langsung kepada Allah. Wa yaktafi bi ta'zimin nas lahu, maka cukup tuh anak-anak itu, anak-anak para ulama cukup merasa diagungi banyak orang, lahu kepadanya, bihukmit tabai li abihi, karena para pengikut bapaknya dia. Jadi enak kalau jadi anaknya ulama tuh. Dia dihormati orang karena apa? Karena berkat bapaknya. Bapaknya seorang ulama, wajar. Maka orang-orang akan mengagung-agungkan dia. Ya, jadi enak, tinggal nerusin doang bahasanya. Itu kalau ulama. Fala yasiru indahu da'iyatan. Li iktisabil fadhaili ghaliban. Maka tidak akan menjadi di sisinya da'iyah, ajakan atau panggilan, karena sibuknya mencari fadail, keutamaan-keutamaan ghaliban yang umum. Ya, jadi dia nggak perlu mencari nggak perlu repot-repot lah anak ulama, betul gak? Lah bapaknya udah gede, udah agung, ngapain sibuk-sibuk sonok sini bikin majelis lagi? Terusin aja majelisnya. Itulah enaknya anaknya ulama. Ya. Nggak perlu repot-repot. Dia besar namanya berkat bapaknya. Wa yaqulu fi nafsihi, dan berkata pada dirinya sendiri, innalladzi kuntu atsabu fi tahsilihi minal jahi bil istighol bil ilim war riyadhah qad hasolali biwasitati waladi bi khilaf auladil awam khususon al falahin. Maka anak-anak ulama itu biasanya berkata begini, sesungguhnya yang aku
usahakan untuk mencari kemuliaan ini sebab kesibukan aku mencari ilmu dan riadoh. Apa tuh riadoh? Riadoh tuh apa namanya? Olah diri, melatih diri, ya, melatih kesabaran, melatih emosional, melatih kejiwaan tuh namanya riadoh, ya. Sungguh telah aku dapatkan itu sebab wasilah orang tuaku. Maka lain halnya dengan anak-anak orang awam, apalagi anak para petani. Maka bagaimana cara mereka mendapatkan kemuliaan? Fa in ahadahum yuftah ainuhu ala syadid ala darbi. Karena sesungguhnya salah satu dari mereka akan dibukakan matanya ala darbi karena dipukul. Wal habsi dan terpenjara, wal ihanah dan hina, minal hukam wa awanihim dari kalangan para hakim dan para pembantu mereka. Ya, jadi ada kemungkinan orang-orang awam akan dihinakan dan dinistakan kalau kita nggak bakal jadi apa-apa. Makanya jangan sampai nggak jadi apa-apa. Ketahui pendidikan itu penting. Kenapa pendidikan itu penting? Supaya kita mampu bersaing di tahun depan, di masa depan. Orang kalau nggak berpendidikan, dia nggak bakal mampu bersaing di masa depan, betul nggak? Kesulitan. Makanya pentingnya pendidikan. SD, SMP, SMA, udah minim itu aja. Kalau bisa kuliah lagi, kalau bisa. Karena pendidikan itu penting untuk melawan kerasnya zaman. Teknologi semakin canggih, ya. Apalagi siapa tuh pencipta Tesla namanya Elon Musk, ya. Betul ya, namanya siapa? Elon Musk. Dia sedang membuat apa ya? Ya pokoknya mau nyaingin Tuhan lah ya. Mau nyaingin Tuhan deh. Luar biasa aja. Kayak orang Jepang juga mau bikin robot. Kan gila bener ya orang-orang mereka ya. Orang Yahudi, pola pikir mereka itu, mereka berpikir 40 tahun lebih maju daripada kita. Bener, orang Yahudi itu berpikirnya 40 tahun lebih maju. Ini soal dunia ya, lain orang Yahudi sama orang Muslim kita. Kita memang akal kita nggak cerdas, tapi hati kita cerdas. Mereka akalnya cerdas, tapi hatinya nggak cerdas, begitu. Itulah perbedaannya. Tanggung dikit lagi nih. Wa yakhuzuna minhum al-kharrat. Kemudian para ahli hukum mengambil dari mereka itu anak-anak falahin, anak-anak petani, mengambil pajak dari mereka. Bil ihanah dengan penghinaan asyadidah yang keras. Fayasir yatafakar, maka jadilah mereka berpikir fi amali hilatin, pada strategi takuhu min zalik. Ya, akhirnya orang-orang awam itu, anak-anak falah, anak-anak petani akhirnya berpikir. Ya, dia merencanakan strategi gimana caranya mereka untuk menjadi orang gitu. Fayalhamul haq ta'ala, maka Allah mengilhamkan mereka anyastagil bil ilm, hendaknya sibuk cari ilmu, wal Quran, dan banyakin baca Quran. Fala yazal kullama azamahun nas yazdadu rughbatan fil ilmi, maka senantiasa dia diagungkan oleh banyak orang karena sebabnya gemarnya menuntut ilmu. Karena dia rajin nuntut ilmunya, kemudian pemahamannya sudah mulai meninggi, maka orang-orang segen sama dia, senang. Ya, akhirnya banyak dikagumi
orang. Orang kalau punya ilmu kan dikagumin biasanya. Ente punya bisa apa? Bisa listrik. Orang seneng. Ya, minta tolong sama ente. Itu bagian dari orang mengagungi kamu. Kamu bisa apa? Otomotif. Minta tolong. Itu bentuk manusia itu minta pertolongan sama kamu. Berarti dia seneng sama kamu gitu. Ya. Kamu punya apa? Ilmu agama, ajarin. Seneng. Nggak apa-apa itu ilmu. Karena nggak semua orang bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Wal mujahadah hatta yasira syaikhul Islam au syaikhut thariq, dan kesungguhan dalam menuntut ilmu sehingga mereka menjadi syaikhul Islam, guru di dalam Islam, dan syaikhut thariq, dan menjadi guru pada thariqah atau tarekat sufi ini. Waqad kana Sayyidi Syekh Ahmad Az-Zahid rahimahullahu taala yukhalli waladahu ala kulli khalwatin arba'ina yauman wallahu alam bisawab. Ini ceritanya makin panjang nih ya. Kita sudahi saja sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita juga dapat mempraktekkan ini akhlak mulia. Akhlak mulia yaitu apa? Sifat tawakal. Ketahui agama itu terdiri dari 3 pondasi. Yang pertama iman, Islam dan ihsan. Iman, apa iman? Percaya pada Allah, terus apa lagi? Malaikat, pelajaran anak SD dulu, ya kan? Udah tahu kan iman? Kemudian Islam, apa tuh Islam? Syahadat, sholat dan seterusnya. Nah, ihsan di sini nih. Ini adalah makom yang paling tinggi, yaitu yang disebut akhlak. Nah, tawakal bagian daripada ihsan. Bukan dari keimanan, bukan dari Islam, tapi semuanya saling bersinergi. Semuanya harus saling bersinergi itu. Ya, iman ilmunya akidah. Kalau pengen paham tentang iman, belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Kalau pengen belajar Islam, pengen tahu Islam, belajar ilmu syariat, ilmu fikih, supaya tahu tutorial ibadah, gimana ritual ibadah dalam Islam, cara sholat, cara puasa, cara haji dan lain-lainnya. Maka belajar fikih. Nah, yang terakhir adalah ihsan, akhlak. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Nabi enggak bisa ngejelasin secara detail, tapi beliau mengatakan seperti itu. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Tapi kalau kamu enggak bisa melihatmu, ketahui Allah melihatmu. Ini lebih ke akhlak sih. Ya. Insyaallah ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa anna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina